Hai hai hai, ketemu lagi di cerbung baru saya. Jangan lupa support terus channel ini ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Part 1. Kehilangan harta paling berharga. Jangan sentuh aku. Pergi dari hadapanku. Tolong kontrol dirimu sayang. Dia orang baik yang akan membantumu. Dara gak mau bunda. Dara takut. Selamatkan Dara dari tangan kotornya. Kalau bunda gak mau bantu, Dara akan kembali melakukan hal yang sama. Menyayat pergelangan tangan Dara. Bunda tahu sendiri kan, kalau Dara selalu memegang silet ini untuk melindungi diri dari mereka yang ingin menyakiti Dara. Bunda mohon sayang, jangan lakukan itu lagi. Bunda gak kuat melihat kamu tersiksa seperti ini. Usir dia bunda. Dara gak mau melihat wajahnya. Dia sama saja dengan laki-laki jahat yang telah menyiksa dan menghancurkan masa depan Dara. Bukan sayang, dia tidak sama dengan laki-laki yang menyakitimu. Dia orang baik. Dia seorang dokter. Dara benci laki-laki. Dara tidak mau melihatnya ada di sini. Dia dokter Revan sayang. Dara gak peduli. Usir dia bunda. Ayah dan bunda membawaku ke ruangan yang serba putih ini. Mereka mengaku supaya aku mendapatkan pelayanan terbaik atas apa yang telah menimpa hidupku. Masih sangat jelas dalam ingatanku kejadian 2 minggu yang lalu. Saat itu laki-laki yang telah kupercaya dengan tega menghancurkan impian dan masa depanku. Dia telah merenggut sesuatu yang amat berharga dalam hidupku. Dia Bimo, kekasihku. 3 bulan lamanya, aku dan Bimo menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Dia mengutarakan perasaannya kepadaku saat kami berada di taman kampus. Setelah mengenalmu dalam beberapa bulan ini, aku memiliki perasaan lebih untukmu. Dara, maukah kamu menjadi orang yang sangat penting dalam hidupku? Aku sangat terharu mendengar pengakuannya kala itu. Aku sangat menyadari perhatian dan rasa peduli yang dia tunjukkan dalam beberapa bulan sejak kami kenal. Dia sangat lembut memperlakukanku. Dia juga selalu ada untukku. Oleh karena aku juga memiliki perasaan yang sama dengannya, akhirnya tanpa menunggu lebih lama lagi, aku pun menerima dirinya. Iya Bim, aku mau. Jawabku malu-malu. Tingkah Bimo seperti anak kecil saat aku menerima perasaannya. Dia mengangkat tubuhku sambil berputar-putar. Bimo, turunin aku. Gimana kalau yang lain lihat? Akhirnya dia menurunkanku. Maaf Ra. Iya. Makasih karena kamu membalas perasaanku. Ternyata kamu juga memiliki perasaan yang sama denganku. Mulai sekarang, kamu kekasihku. Dia mendekatkan wajahnya dan tampak ingin menciumku. Tanpa pikir panjang, aku langsung menolaknya. Maaf Bim, jangan. Aku mendorongnya pelan. Kita udah pacaran. Bukannya wajar kalau aku menciummu? Aku tidak menyangka kalau dia mengeluarkan kalimat itu. Tapi aku gak suka dan gak mau Bimo. Pacaran itu tidak harus melakukan sentuhan fisik. Aku memberi penjelasan dan pengertian kepadanya. Oke, kalau itu yang terbaik, aku gak akan menyentuhmu. Akhirnya dia pun mengerti. Semenjak aku dan Bimo menjalin hubungan, sudah beberapa kali dia mencoba menyentuhku. Namun pada akhirnya, dia meminta maaf lagi dan lagi. Aku bingung dengan sikapnya. Dia selalu mengaku sangat mencintaiku. Namun, entah kenapa tingkahnya tidak menunjukkan rasa cinta itu. Hampir setiap bertemu dan berbicara berdua, dia sering ingin mencoba menyentuhku. Tetapi aku selalu berhasil menolak dan menghindar. Sebulan setelah kami menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, Bimo kembali melakukan kesalahan. Saat malam minggu kala itu, dia membawaku ke tempat yang sangat romantis menurutku. Suasananya sangat hening
dengan diiringi alunan lagu syahdu. Di tempat itu, Bimo memegang pipiku, lalu tangannya turun memegang kedua lenganku. Dia berusaha kembali menciumku, tetapi aku mendorong tubuhnya. "Jangan, Bim." "Apa salahnya sih, Rah? Kita itu udah pacaran sebulan. Sedikit pun kamu belum pernah memberikan sesuatu yang berkesan padaku. Aku udah bilang sebelumnya, cinta itu tidak harus dibuktikan dengan sentuhan fisik. Hanya sebatas ciuman aja. Kamu gak bisa memberikan itu padaku sebagai pacar, juga laki-laki yang kamu cintai." "Aku tetap gak bisa, Bim." "Ya udah, terserah kamu aja." Bimo tampak sangat kecewa malam itu. Akhirnya dia mengajakku pulang. Aku tidak tahu harus berbuat apa dan tidak mampu untuk berpaling karena aku sudah terlanjur mencintainya. Harapanku kala itu hanya satu, semoga dia mengerti dengan jalan pikiranku. Pada bulan ketiga hubungan kami, Bimo kembali mengajakku ke suatu tempat. Ternyata dia membawaku ke villa milik keluarganya. Dia menjelaskan bahwa dirinya ingin memberikan kejutan kepadaku. Aku dengan polosnya langsung memenuhi permintaannya. Setelah tiba di villa, hatiku mulai gundah dan bercampur takut. Aku tidak tahu apa sebenarnya tujuan Bimo membawaku ke tempat itu. Aku berusaha bersikap biasa dan tidak ingin menunjukkan kegundahan yang ada. "Masuk yuk." Dia mengajakku memasuki salah satu kamar di villa itu. "Kenapa harus masuk kamar, Bim?" tanyaku heran. "Ngobrol di dalam lebih enak." Dia memberikan alasan. "Tapi kita nggak harus ngobrol di kamar yang sama, Bim. Di luar lebih enak sambil menikmati pemandangan." "Nggak apa-apa dong, kamu kan pacarku. Udah, masuk aja." Dia meraih tanganku dan membawaku memasuki kamar. Aku sangat terkejut karena dia menutup pintu lalu menguncinya. "Kenapa pintunya dikunci, Bim?" tanyaku dengan perasaan tidak menentu. "Ini saat yang kutunggu-tunggu, Darah." "Apa maksud kamu, Bim? Jangan mendekat." Dia makin mendekat ke arahku. 3 bulan kita pacaran, tapi belum pernah sekalipun aku mendapatkan ciuman darimu. Kamu memintaku untuk tetap diam. Terus terang aku gak sanggup, Rah. Saat ini aku akan memberikan kenikmatan itu padamu. Kita akan terbang jauh bersama, mencapai indahnya surga dunia. Dia menarik tanganku. "Jangan, Bim. Aku mohon. Jangan lakukan ini. Aku mencintaimu." Cinta tidak cukup hanya di mulut. Harus ada bukti. Hari ini kita akan membuktikan cinta itu. Yang kita lakukan hari ini adalah sebuah pembuktian cinta. "Jangan, Bim." Dia memaksa merebahkan tubuhku ke tempat tidur. Bimo mulai melepaskan apa yang melekat pada tubuhku. Aku tetap berusaha meronta. Tetapi apalah arti tenagaku dibanding tenaganya yang jauh lebih besar. Dia telah berhasil merenggut sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku. Sesuatu yang sepantasnya aku berikan kepada suami tercinta kelak. Noktah merah segar itu membuat hatiku makin hancur dan aku merasa tidak berguna lagi. Mulai sekarang, lupakan aku. Anggap kita tidak pernah saling kenal. Terima kasih atas sesuatu yang kamu berikan padaku. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kalimat itu keluar dari mulut Bimo. "Kamu jahat, Bimo. Kenapa kamu tega melakukan semua ini padaku?" Aku menangis sejadi-jadinya. Dia hanya terdiam dan tidak menggubrisku sama sekali. Dia dengan kejam dan tega memilih pergi meninggalkanku di tempat itu. Sekarang, hidupku telah hancur dan tidak berarti karena tidak memiliki masa depan lagi. Dia yang kucintai dengan tega merenggut segalanya. Aku merasa sudah tidak pantas lagi untuk hidup. Mungkin lebih baik aku pergi meninggalkan semuanya. Bagaimana Dara menjalani kehidupannya selanjutnya?